Oke, selamat sore. Dengar suara saya ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke, eh, kita akan mulai kuliah hari ini 10 menit sudah kita tunggu teman Anda. Oke, Recording in progress. kita akan mulai kuliah hari ini dan ini materi hari ini adalah tentang kapasitas simpang ya. Beberapa hari yang lalu saya minta Anda membaca, mungkin sudah ada yang membaca ya, nanti akan lebih paham kalau saya menceritakan ini. Jadi kapasitas simpang ini ada di PKJI ya, ada sedikit perbedaan sedikit saja di MKJI sama PKJI. Kemudian Anda bisa pakai yang PKJI ini untuk analisis simpang yang tidak bersinyal. Di sini hanya ada perbedaan terminologi aja. Kalau yang di MKJI nyebutnya simpang tak bersinyal, sedangkan PKJI ini disebut simpang gitu saja. Sedangkan yang bersinyal disebut persimpang apil. Ya. Apil adalah simpang dengan alat kendali lalu lintas ya. Nah ini yang kita bicara adalah kapasitas simpang. Nah kapasitas simpang serta kinerjanya, ya, kinerja dan input arusnya yang harus Anda masukkan itu seperti apa. Saya akan ceritakan secara konseptual ya, detailnya sangat mudah untuk diikuti di sini. Yang penting Anda akan paham konsepnya dan nanti akan mudah untuk mengikuti yang setelahnya. Nah, di sini disebutkan di sini untuk kinerjanya Anda bisa lihat yang perlu dikaji di sini adalah kapasitas C ya. Kemudian derajat jenuh, selalu semua feature dalam PKJI maupun MKJI itu selalu memunculkan derajat jenuh. Karena ini adalah kinerja kunci ya, yaitu perbandingan antara arus dengan kapasitas. Jadi kita harus bisa memperoleh nilai kapasitas terlebih dahulu dan nanti arus yang masuk ke dalam fasilitas tersebut, infrastruktur tersebut harus dibandingkan dengan kapasitasnya. Nah, perkara arus seperti yang ceritakan sebelum-sebelumnya, jadi hati-hati kalau untuk arus harus Anda mengikuti nilai ekivalen kendaraan ringan yang sesuai dengan objek yang Anda analisis ya. Kalau kita bicara tentang simpang tak bersinyal atau simpang di sini, Anda harus sesuaikan tipe kendaraannya harus sesuai dengan yang ada di panduan ini. Demikian juga klasifikasi kendaraannya harus sesuai dengan yang ada di panduan ini. Jadi jangan menghitung arus nanti berdasarkan pada nilai ekivalen kendaraan ringan pada ruas jalan bebas hambatan misalnya. Itu akan menghasilkan angka yang berbeda dan itu keliru ya. Jadi arus di sini tidak merupakan kinerja tapi sebagai input untuk mendapatkan derajat jenuh. Nah, terus apa yang membedakan arus ini arus pada simpang ini dengan simpang bersinyal nanti ya. Jadi arus nanti yang harus Anda masukkan itu arus total. Ya, arus total dari semua pendekat. Nah, ini saya katakan terminologi pendekat ya, approach atau kaki atau lengan ya. Jadi bahasa teknisnya seperti itu. Kalau Inggris style biasanya legs ya. Kalau American pakai arm, lengan sama kaki ya, sama saja ya. Di three legs junction atau three arm junction, three arm intersection ya, biasanya orang Amerika sebenarnya intersection, kalau di Inggris pakai junction. Nah, di sini nanti Anda akan memperoleh informasi terkait data di setiap kaki. Ya. Satu kaki itu ada approach, pendekat. Ya. Pendekat itu adalah sebuah suatu titik ya yang digunakan untuk memasuki titik simpang tersebut. Nah itu disebut sebagai approach. Ya.
Nah, nanti yang namanya arus dari simpang tak bersinyal ini, Anda akan mentotal semuanya. Baik, misalnya kalau ada 4 lengan, berarti lengan 1, lengan 2, lengan 3 itu harus ada total semuanya menjadi sebuah arus, ya. Tidak peduli yang belok kiri, yang lurus, yang belok kanan. Tidak peduli arus minor, arus mayor, ya. Nah, nanti Anda total semua setelah diekivalensikan dengan kendaraan ringan dalam 1 jam sibuk, itulah yang disebut arus. Itu inputnya. Ya. Nanti Anda bandingkan dengan perhitungan kapasitas. Nah, kapasitasnya bagaimana? Nanti kita lihat di perhitungan berikut ini, ya. Nah, itu terkait dengan derajat jenuh, ya, perbandingan antara arus dengan kapasitas. Lalu dengan derajat jenuh kita nanti bisa menghitung kinerja yang lain dari simpang tidak bersinyal ini, yaitu tundaan atau delay, ya. Dan berikutnya adalah peluang terjadinya antrian. Nanti akan ada batas atas dan batas bawah. Oke, ini kita lihat di acuan normatifnya ada semua di sini. Terus kemudian terminologi yang dikenalkan baru, ya, di sini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kita bahas kalau di ruas tidak ada, yang ada di mana di bundaran Anda sudah kenal juga seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai KI-BKA misalnya. Arus lalu lintas belok kanan. Arus lalu lintas belok kiri, KI-BKI. Terus kemudian arus lalu lintas jam desain. Ini nanti yang Anda gunakan untuk dibandingkan dengan yang kapasitas. Lalu ada terminologi baru di sini, MA sama MI, ya. Nah, MA-MI ini adalah untuk mayor dan minor. Nah, kenapa kok mayor dan minor? Nah, di dalam junction yang tidak bersinyal, simpang tidak bersinyal itu biasanya ada arus yang diutamakan. Ya, sering juga simpang tidak bersinyal itu disebut sebagai priority junction. Ya, priority junction itu adalah simpang yang memiliki prioritas pergerakan. Siapa yang mendapatkan prioritas nanti kita lihat, ya. Yang jelas yang mendapatkan prioritas itu adalah kendaraan yang berasal dari arus utama, ya, atau jalan utama. Nah, nanti dan perlu tahu juga di lapangan yang membedakan priority junction itu kayak apa dengan yang non priority junction, ya. DC sudah sering dengar, EKR sudah dengar, K sudah sering dengar. Ini pendekat rata-rata ada, nanti kita hitung FLP, terus kemudian median, ya, faktor koreksi median, karena saya selalu bilang dalam perhitungan kapasitas di PKJ maupun MPCI kita akan memakai konsep kapasitas dasar, ya. Kapasitas dasar dikalikan dengan faktor-faktor koreksi. Faktor koreksi itu macam-macam, berbeda-beda setiap tipe analisisnya, mau junction bersinyal, mau tidak bersinyal, bundaran, jalinan, dan lain-lain sebagainya, ruas, ya, itu semuanya akan memiliki faktor koreksi yang berbeda-beda. Faktor koreksi ukuran kota, kemudian faktor koreksi hambatan samping, kemudian faktor koreksi akibat belok kiri. Nah, nanti Anda harus hitung dari semua itu yang belok kiri di total berapa dibandingkan dengan total arus. Nah, lalu kita mendapatkan rasio belok kirinya. Kemudian juga Anda harus menghitung rasio belok kanan untuk mendapatkan faktor belok kanannya. Rasio belok kanan adalah semua kendaraan yang berbelok ke kanan dan itu dibagi dengan total arus yang ada. Itu disebut sebagai FBKA atau RBKA, rasio belok kanan. Kemudian ada juga istilah rasio arus jalan minor. Nah, ini nanti Anda harus hitung mana yang minor, mana yang mayor. Yang minor itu arusnya berapa, yang dibandingkan dengan total dari arus. Nah, ini akan menentukan juga kapasitas dari simpang tersebut. Nah, jadi ini beberapa terminologi yang baru, ya. Kemudian ada HS sudah tahu. Ini jalan mayor dan minor itu apa, ya. Mayor adalah tingkat kepentingannya tertinggi, biasanya bisa diwakilkan dengan
hierarki jalan. Misalnya jalan arteri dengan jalan lingkungan, arteri dengan lokal, kolektor dengan lingkungan. Ya. Kalau arteri dengan kolektor itu jarang, ya, simpang tidak bersinyal karena dua-duanya ramai. Biasanya dia simpang bersinyal. Jadi di sini nanti Anda akan ketemu dengan pertemuan dua ruas yang statusnya atau hierarkinya, fungsinya itu sangat berbeda, ya, relatif berbeda. Sehingga ada yang diutamakan yang disebut sebagai jalan mayor, sedangkan yang tidak diutamakan disebut sebagai jalan minor. Oke, nah ini C0 ya, nanti C sambaran C0 kalikan bla 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 ya. Kemudian ada kendaraan berat, kendaraan ringan, kendaraan sedang, kendaraan tak bermotor. Ini pengkategorian di dalam perhitungan simpang tak bersinyal atau simpang di PKCI 2014. Terus ada faktor kelandaian, ada faktor komersil, daerah komersil atau tidak. Ini nanti terkait dengan koreksi-koreksi saja. Lebar pendekat nanti kita hitung. Lebar pendekat nanti kita hitung ya. Terus kemudian peluang terjadi antrian, ini salah satu kinerja. Ini artinya apa cara membacanya ya, peluang terjadi antrian. Kalau hitungan Anda misalnya peluang terjadi antrian adalah satunya batas atasnya 60. Batas atasnya 80, batas bawahnya 60. Kalau Anda main tengahnya berarti 70%. 70% kendaraan akan mengalami antri. Artinya apa? Dalam 1 jam sibuk itu, misalnya ada 20.000 kendaraan, misalnya ini ya, 20.000 kendaraan, itu yang akan mengalami antrian atau terhambat di dalam junction yang sifatnya tidak bersinyal ini adalah sebesar 70% dari 20.000 itu, yaitu sebesar 14.000 kendaraan akan mengalami antrian. Itu untuk kajian berikutnya nanti bermanfaat untuk kajian visibility study, peningkatan simpang menjadi flyover misalnya, itu nanti bermanfaat di sana ya. Terus kemudian ini tadi istilah pendekat ya, ada pemukiman, persimpangan, rasio belok. Kalau RB rasio belok itu ada semua yang belok, kiri dan kanan di total ya, itu dibandingkan dengan semua arus, itu disebut dengan rasio belok. RKTB rasio kendaraan tak bermotor terhadap semua arus. Rasio MAMI R MAMI ini ya, mayor terhadap minor. Jadi arus yang mayor dibandingkan dengan arus yang minor. Nah, rasio mayor itu mayor dibanding total, rasio minor dibanding total. Ya, beda-beda istilah. Nah ini semua nanti kita akan manfaatkan informasi itu. Ini sama terminologinya saya tidak perlu harus jelaskan ini karena sudah jelas. Tipe simpang, nah ini ya, tipe simpang yang tidak bersinyal ini umumnya 3 lengan atau 4 lengan. Nanti kalau ada yang tanya, Pak, kalau ada simpang tidak bersinyal 5 lengan, bagaimana analisisnya? Ya, saya jawab tidak ada di manual. Seperti contoh simpang di Keputih itu, Keputih Tegal Timur, Keputih terus jalan yang menuju ke Kejauhan itu ada 5 kaki. Ya, ada 5 ya, 1, 2, 3, ada 5 kaki ya, simpang 5 gitu. Itu kalau dianalisis dalam manual ini tidak bisa, tidak ada metodenya. Karena apa? Karena sampel ya dan rumus empiris yang ada di sini itu untuk simpang mentok lengan 4 lengan. Nah, kalau Anda mau terus bagaimana kalau analisis simpang 5? Ya, Anda harus analisis langsung ke lapangan, menghitung kinerja yang secara total langsung, yaitu misalnya tundaannya berapa, dihitung langsung di lapangan ya. Untuk analisis perbaikan kondisi existing misalnya, gitu ya. Nah, di tipe simpang di sini berdasarkan jumlah lengan. Nanti kalau ada nama istilahnya 424, 322, itu ada artinya. Kita baca di sini. Simpang diberi kode 3 angka. Angka pertama menunjukkan jumlah lengan simpang. Kalau nama
424 berarti ini simpang 4. Angka pertama ya. Kalau simpang 322 itu berarti simpangnya adalah lengan 3. Nah, angka kedua menunjukkan jumlah lajur pada minor. Nah, 424 berarti simpang 4 untuk lajur minornya ada 2 lajur. Sedangkan angka yang ketiga 4 ini adalah jumlah lajur untuk yang jalan mayor. Nah, gitu ya. 424 berarti 4 lengan, 2 lajur pada jalan minor, dan 4 lajur pada jalur mayor yang disebut yang minor terlebih dahulu. 322 berarti 3 lengan, 2 mayor, 2 minor. 324 berarti 3 lengan atau 3 kaki, 2 lajur minor dan 4 lajur mayor. Nah, itu istilah penamaan ya di dalam simpang tidak bersinyal. Kenapa kita perlu menamai? Nah, ini penting ya. Kenapa kita perlu menamai? Sebelum kita hitung, kita harus menamai terlebih dahulu. Kan gampang Pak, tinggal menamai. Iya. Jadi kita menentukan jumlah lajur atau hanya 2 lajur. Ya, nanti ada hitungannya menentukannya seperti apa. Nah, kenapa kita memerlukan penamaan ini? Jawabnya adalah karena kita membutuhkan nilai kapasitas dasar. Nah, kapasitas dasar itu sudah dibuat dalam manual ini berdasarkan pada nama-nama ataupun karakteristik dasar dari simpang. Nanti kalau tipe 422, 424, terus 322, 324 itu kayak apa simpang kapasitas dasarnya. Jadi kita menggunakan nomenklatur yang seperti ini untuk tujuannya mencari kapasitas dasarnya atau C0 sebelum dikalikan dengan faktor konversinya. Kemudian kita lihat tundaan. Tundaan ya, tundaan ada 2 seperti biasa, ada tundaan grafik atau TLL ya, ada tundaan geometrik ya TG. Nah, nanti kita akan hitung sendiri-sendiri caranya bagaimana, ada rumusan-rumusannya. Lalu peran kota sudah sering dijumpai. Nah, ini sudah LHRT, LHR, dan seterusnya ya. Saya langsung masuk ke, nah ini ya, ini yang disebut dengan priority junction atau simpang prioritas. Kenapa disebut simpang prioritas? Anda sebagai orang sipil harus tahu nanti, harus aware ya. Nanti kalau ada rambu atau marka yang tandanya seperti yang ada di sini ya, rambu atau marka yang tandanya ada di mana seperti ini, saya kasih annotate dulu ya biar enak nyaretnya. Nah ini ya, ini hati-hati ya. Nah ini ya, nih rambu segitiga terbalik. Mungkin dari Anda baru ngeh atau baru sadar arti dari rambu ini ya. Kalau di lapangan ada gambar segitiga terbalik, bisa di sini sering ya, di sini bentuknya. Nah segitiga di marka ya, atau rambu berbentuk segitiga, atau rambu bertuliskan stop dan tulisan marka berbuat tulisan stop. Itu artinya adalah Anda yang membaca ini itu bukan arah yang prioritas. Paham ya? Walaupun mobil Anda semewah apapun, kalau lewat dari arah yang bisa membaca ini ya, yang bisa membaca ini, Anda bukanlah orang yang diprioritaskan. Jangan nyelonong. Nah, gitu ya. Ini banyak sekali kejadian. Sebetulnya tidak harus ada. Kalau pengendara kita itu tahu bahwa kita berada pada jalan kecil, akses gang, kampung itu ya, itu adalah pasti bukan prioritas. Sering Anda yang atau teman-teman Anda yang keluar masuk kampung itu tidak lagi mempedulikan lalu lintas yang ada di jalur utamanya. Itu sering sekali saya jumpai. Kalau Anda lihat di Keputih gitu ya, atau di Gebang itu kan banyak gang-gang itu ya. Sepeda motor keluar dari gang itu tidak perlu melihat ke kanan.
langsung aja nyelonong. Dia maunya belok kiri, soalnya pikirnya kalau belok kiri gini aman. Nah, kalau dia mau belok kanan baru noleh ke kanan. Nah, tapi kalau belok kiri langsung aja nyelonong. Padahal ada kendaraan yang berjalan menuju ke sini. Nah, ini bahaya sekali. Nah, yang seperti ini kalau terjadi konflik, kecelakaan, yang bersalah adalah kendaraan yang tidak diprioritaskan atau berjalan dari arah yang tidak diprioritaskan. Inilah yang disebut dengan simpang tak bersinyal atau priority junction, ya. Nah, sekarang Anda harus sudah tahu jangan sampai melakukan hal ini, ya. Paling tidak Anda kasih tahu teman-teman yang belum paham tentang hal ini. Arti dari rambu yang ada di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, terus kemudian kita lihat target, ya. Target DJ itu umumnya baik ruas jalan, simpang maupun si jalinan maupun bundaran itu targetnya DJ-nya itu 0,85 biasanya, ya. Jadi perbandingan antara arus dan kapasitasnya adalah di bawah 0,85. Kalau di atas itu sudah macet, ya. Macet. Terus kemudian kita lihat di sini. Langsung ke pengkodean jenis kendaraan, ya. Anda bisa lihat di sini bagaimana yang disebut dengan SMK, SMKR, SKP, ya. Kemudian, nah ini yang saya katakan selalu bahwa perhitungan kapasitas itu selalu menggunakan ini C0. Nah, C0 ini macam-macam, ya. Kalau kita bicara tentang simpang tidak bersinyal, ya kita harus lihat simpang tidak bersinyal C0-nya dengan input yang berupa penamaan tadi, yaitu 422, 423, 424, 444, 442, ya, dan seterusnya macam-macam, 322, 324, dan seterusnya, itu macam-macam, ya. Nanti kita akan lihat, dan ini koreksinya cukup banyak, ya. Ada koreksi FLP, FM, FUK, FHS, FBKI, FGKA, FRMI, ya, dengan arti masing-masing Anda bisa lihat di sini untuk keterangan dari masing-masing koreksi itu apa, ya. Dan definisinya sudah saya ceritakan tadi, ya. Apa itu rasio belok kiri, rasio belok kanan, rasio arus jalan minor, ya. Anda bisa hitung semua. Jadi penting untuk menghitung data volume arus itu tadi, arus lalu lintas itu untuk menghitung faktor-faktor ini tadi. Nah, ini kapasitas dasar. Kita lihat kapasitas dasar. Kapasitas dasar adalah dengan kondisi ideal seperti ini secara empirisnya, ya. Nah, lihat tipe simpang 322 kapasitas dasarnya 2.700. Ingat, simpang tidak bersinyal itu kinerjanya cuma satu, ya. Cuma satu kinerjanya, DS-nya, ya. Tapi nanti untuk yang yang lainnya ada yang mayor berapa, yang minor berapa, nanti kita akan lihat. Secara umum kinerjanya satu, beda dengan kemarin kita bicara tentang jalinan yang multiple, ya, multiple weaving itu atau bundaran itu, ya. Kinerjanya tergantung jumlah lengan. Kalau lengannya 3, kinerjanya juga akan 3, weavingnya ada 3, ya. Kalau 4, ya weavingnya ada 4, kinerjanya ada 4. Demikian kalau nanti kalau kita bicara simpang bersinyal, kinerjanya lebih banyak lagi. Tidak hanya 4 lengan, kinerja 4, tidak. Setiap pergerakan nanti akan memiliki kinerja sendiri-sendiri. Satu lengan itu misalnya ada pergerakan lurus dan belok kanan serta belok kiri. Itu bisa memiliki kinerja sendiri-sendiri, ya. Jadi makanya saya bilang untuk yang simpang bersinyal akan lebih rumit daripada yang simpang tak bersinyal. Ini yang relatif sederhana, ya. Jadi kita nanti membutuhkan kapasitas dasar. Nah, kapasitas dasar dari mana? Anda cukup memilih salah satu di sini. Di manakah simpang yang Anda analisis itu berada? Posisinya apakah 322, apakah 324 atau 344, apakah 422, apakah 424 atau 444. Ini kapasitas dasar yang dipakai. Ya. Bagaimana cara menentukan ini? Nah, secara kasat mata mungkin bisa Pak, gampang dilihat, oke, nggak apa-apa. Tapi perlu dicek.
Ya, perlu dicek apakah benar yang Anda hitung itu kapasitas dasarnya ada 322 atau jangan-jangan 324 ya. Kita lihat nanti caranya bagaimana. Oke, kita lihat di sini. Cara penentuannya. Nah, ini ya maksudnya ya. Ini ada kasus seperti ini ya. Bentuknya kayak gini. A, B, C, D, yang B-nya ini ada mediannya misalnya ya. Lainnya nggak ada median. Semuanya bisa digunakan untuk keluar masuk. Ya. Semua bisa digunakan untuk keluar masuknya. Ya. Semua bisa digunakan untuk keluar masuk. Kalau ada yang hanya digunakan untuk masuk saja atau keluar saja, nanti Anda bisa hitung sendiri. Nah, prinsipnya seperti ini ya. Contoh, ketika kita menghitung untuk BD ya, ruas BD dan AC kita nanti hitung. Contoh untuk yang BD, hitung rata-ratanya nanti. Lebar dari lajurnya berapa? Misalnya untuk BD lebarnya adalah B. Karena ini dipakai ini sendirian untuk yang masuk ya. Ditambah D per 2 karena ini untuk dua arah ya. D per 2 dibagi 2. Ini rata-rata. Kalau ketemu di bawah 5,5, maka jumlahnya adalah 2. Kalau lebih dari 5,5, maka dia bisa pakai 4. Nah, makanya saya tadi katakan Anda harus menghitung dulu besarnya dimensinya ini untuk menentukan apakah dia 422 atau 424 atau 444 ya, tergantung ini. Oke. Terus kemudian kalau Anda tanya, Pak, kalau mayor semua Pak, bagaimana Pak? Mungkin Anda tanya, Pak, itu jalannya kalau mayor semua bagaimana? Nggak mungkin. Ya, simpang tak bersinyal tidak boleh sebuah jalan yang dua-duanya mayor. Nggak mungkin. Pasti mayor dan minor. Pak, kalau minor semua, jalannya sama-sama kan? Iya, nggak apa-apa. Kalau minor semua, anggap salah satu yang mayor. Gitu ya. Itu prinsipnya. Karena Anda harus memutuskan mana yang mayor dan mana yang minor. Ya. Oke, jadi ini perhitungannya seperti ini. Kalau di bagaimana memutuskan apakah dia 2 lajur atau 4 lajur. Terus kemudian untuk faktor koreksi FLP yang pertama, FLP ya, Anda ditentukan oleh ini ya, menghitungnya ditentukan oleh bentuk simpang tadi. Tipenya tadi kalau 422 rumusannya menggunakan yang ini. Ya, dan seterusnya untuk FLP ya. Kemudian untuk perhitungan FM median ada tidaknya, ini menggunakan panduan seperti ini. Kalau nggak ada median, FM-nya 1. Kalau ada median tapi lebih kecil dari 3, koreksinya 1,05. Kalau lebih besar dari 3 meter, 1,2. Jadi seperti itu. Faktor ukuran kota Anda bisa lihat di tabel 9 di bawah ya. Tabel 9 Anda bisa lihat nanti ukuran kota. Kalau mau lihat kita bisa di sini ukuran kota ya. Tabel 9, apa isinya tabel 9 ini? Nah, ini tabel 9. Tabel 9 langsung kita gunakan, mau di kota mana dia. Ukurannya, jumlah penduduknya berapa, ini merupakan faktor koreksi untuk ukuran kota. Jadi Anda cek di tabel 9. Kemudian, bagaimana dengan koreksi-koreksi yang lain? Nah, ini kita lihat untuk koreksi terkait dengan faktor lingkungan ya, hambatan samping ya. Ini Anda bisa lihat di tabel 12 ya. Tabel 12, kalau kita lihat di sini tabel 12 untuk hambatan samping ya. Hambatan samping adalah, nah ini, apakah dia berada di area komersial, pemukiman, atau akses yang terbatas. Hambatan sampingnya tinggi, sedang, rendah. Apa itu tinggi, sedang, rendah? Anda bisa baca di sini. Nah, kategori tinggi, sedang, rendah kayak apa. Nah, terus kemudian tinggal pilih FHS-nya berapa. Dan FHS dihitung juga berdasarkan RKTB. Jadi RKTB itu fungsinya di sini nanti. Rasio kendaraan tak bermotor berapa, nanti Anda tinggal milih berapakah nilai FHS sesuai dengan situasi yang ada.
Itu untuk F, untuk hambatan samping ya. Kemudian untuk koreksi yang lain yaitu arus belok kiri. Oh belum. Oh ya, arus belok kiri ya. Nah ini arus belok kiri Anda lihat di tabel A3 dalam lampiran A di slide di PDF ini juga ya, panduan ini ya. Kemudian dihitung di sini untuk FBKI-nya adalah 0,8 kali plus 1,9 rasio belok kiri. Nah, ini bisa dihitung juga dengan cara ini ya. Anda hitung RBKI-nya dulu, baru kita dapat FBKI. Demikian pula dengan rasio belok kanan. Rasio belok kanan untuk simpang 4, FBKA nggak perlu dihitung, itu sama dengan 1. Kalau simpang 3, FBKA-nya adalah 1,09 minus 0,9 RBKA. Jadi Anda hitung RBKA untuk yang simpang 3. Berikutnya untuk rasio jalan minor ya. Anda hitung di sini. FMI-nya. FMI-nya adalah FMI-nya di sini dihitung menggunakan rumus ini. Tergantung pada tipe simpang Anda. Kalau tipe simpangnya contohnya 422, Anda gunakan rumus ini. RMI. Nah, seterusnya ya. RMI-nya Anda hitung ya. RMI-nya rasio minornya berapa? Yang normal antara 0,1 sampai 0,9. Anda pakai data Anda nanti ya. Berapa minornya dibandingkan dengan volume totalnya. Maka RMI-nya itulah yang dipakai untuk persamaan yang ada di sini, sehingga Anda menggunakan nilai mendapatkan nilai FMI-nya ya. Ingat, tergantung pada tipe simpangnya. Lalu dari semua situ Anda sudah bisa mendapatkan nilai kapasitas, karena kapasitasnya sama dengan C0 kali FFFF tadi yang banyak itu ya. Dan Anda hitung DC-nya menggunakan perbandingan arus. Nah, arus sudah saya jelaskan di awal ya, merupakan total dari semua pendekat atau semua kaki ya, dibagi, ada jam sibuk pastinya ya. Setelah diekuivalenkan dengan nilai kendaraan ringan ya, dibanding dengan kapasitas yang berbeda. DC ini harapannya ekspektasinya ya 0,85 ke bawah. Ya. Kalau lebih ya Anda diminta suruh apa, mau memperbaiki bagaimana caranya. Kalau 0,85 udah mentok ya, yang bisa mungkin dilebarkan atau diubah menjadi simpang bersinyal. Ya. Oke, terus kemudian hitungan tundaan sekarang. Nah, kita beranjak ke kinerja yang lain. Kalau tadi kinerja yang pertama adalah DC ya. Nah, kinerja yang kedua adalah tundaan. Di mana tundaan adalah merupakan penjumlahan antara TLL dan TG. TLL adalah tundaan lalu lintas. Nah, tundaan lalu lintas ini ada dua persamaan. Kalau DJ-nya di bawah 0,6, Anda gunakan ini persamaannya. Kalau DJ-nya di atas 0,6, Anda gunakan rumusan yang ada di sini. Nah, itu ya. Terus kemudian itu adalah tundaan lalu lintas rata-rata ya. Nah, di PKJ ini sedikit bedanya ini ya. Kalau MKJ ini hitungannya cuma sampai total rata-rata. Nah, kalau di PKJ ini dibedakan tundaan pada lalu lintas mayor dan lalu lintas minor sendiri-sendiri rumusnya. Nah, ini ya, ada mayor, ada minor. Nah, ini salah satu perbedaannya di sini ya. Nah, bedanya di sini ya. Jadi itu untuk perhitungan tundaannya dipisah ya. Tapi DJ-nya tetap satu, yaitu DJ simpang tak bersinyal. Tadi yang saya tunjukkan DJ-nya cuma satu ya. Nah, jadi untuk tundaannya ada dua, tapi kalau mau ngitung total udah cukup, ini enggak apa-apa ya. Total ini rata-rata sudah ya. Ini kalau mau spesifik terkait tundaan yang mayor dan minor. Memang kalau ingin menganalisis perbedaan antara mayor dan minor. Lalu tundaan geometrik rumusannya ini, kalau ditemukan DJ-nya kurang dari 1. Kalau DJ-nya lebih dari 1, tundaan geometriknya nggak perlu dihitung, langsung sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian peluang antrian, ada dua peluang antrian. Nah, peluang antrian di sini adalah batas atas dan batas
bawah, ini yang seperti saya ceritakan tadi, Anda akan mendapatkan PA. PA ini satuannya dalam persen ya, kemungkinan. Kalau kemungkinan adalah 70%, berarti 70% kendaraan akan mengalami antrian. Itu maksud dari peluang terjadinya antrian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Anda silakan coba latihan dengan ada contoh-contoh yang ada di materi yang sudah saya share. Itu ada bentuk-bentuk simpang seperti apa, volume lalu lintas seperti apa. Atau kalau mau bikin sendiri, Anda bisa hitung dengan data survei yang saya minta tugas kemarin ya, tugas survei pada simpang. Nah, simpang itu Anda bikin aja secara kreatif ya, bikin sendiri, layoutnya kayak apa, Anda hitung sendiri, kapasitasnya bagaimana, terus dengan volume yang sudah ada, Anda bandingkan dengan kapasitasnya, maka Anda akan mendapatkan kinerja dari simpang tak bersinyal tersebut. Oke. Baik, saya kasih kesempatan pertanyaan, kalau tidak ada, kuliah hari ini cukup. Nggak ada ya? Baik, nggak ada. Oke, kalau tidak ada, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore Pak, terima kasih Pak.